Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta Al-Quran semuanya dan pemirsa Nurul Quran TV di rumah? Antum sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam berkah Al-Quran. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pertemuan yang keempat. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu bahwa sahabat pencinta Al-Quran sudah lancar mengulang-ulang hafalan minggu lalu. Baik, untuk melihat kemampuan kita minggu lalu, mari kita sama-sama memurojaahnya. Nah, metode murojaahnya walaupun kita menghafalnya dari bawah, dari An-Nas, Al-Falaq ke atas, tapi dalam murojaah kita harus tetap dari atas, mulai dari Al-Ikhlas dulu, kemudian dilanjutkan dengan Al-Falaq, dan yang terakhir An-Nas. Mari sama-sama kita mulai, kita ikuti dengan suara yang keras audio dari Ustazah Fuaidah berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus sekali. Kita lanjutkan surah yang kedua, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus sekali. Kita lanjutkan yang ketiga, surah An-Nas. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya sudah lancar dan iramanya pasti sudah dikuasai dengan baik. Tapi jangan lupa yang namanya Al-Quran harus tetap terus kita ulang-ulang. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Lahab. Ya, silakan kita dengarkan dulu audionya untuk memancing semangat kita dan mendengarkan bagaimana iramanya. Silakan, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya perhatikan Al-Qur'annya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masya Allah. Baik, kita coba sekarang untuk latihan ya. Semuanya kita tahsin dulu. Silakan membuka Al-Quran. Wajib melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 1, 2. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, yang harus diperhatikan di sini yang pertama ada tanda pedang. Jadi waktu sebuat begini itu tanda pedang harus panjang. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Setelah tanda pedang itu disambut huruf alif. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Nah, jadi harus panjang. Kemudian di depannya ada tanwin ketemu dengan waw. Biung. Nah, itu harus masuk ke hidung. Ya, namanya idgham bi gunnah, ya. Kemudian yang paling terakhir adalah watab. Itu ditahan dulu karena ada di atas ba itu ada tasdid. Watab tahan dulu, ya, tahan. Setelah ditahan baru kita bunyikan qalqalahnya. Nah, jadi bukan langsung, bukan watab ya. Coba kita perhatikan sekali lagi bacaannya, ya. Kemudian tabbat, nah itu harus keluar anginnya. Tabbat, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sama-sama. 1, 2. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, bagus. Yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sekali lagi, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma itu sama tanda pedang, ya, disambut dengan alif mad jaiz munfasil. Kita baca panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus. Lanjut. Sayasla naran dzata lahab. 1, 2. Sayasla naran dzata lahab. Ya, kita ulangi. Sayasla naran dzata lahab. 1, 2. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Selanjutnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 1, 2. Wa Ra'atuhu hammalatal hatab. Ya, terakhir. Fi jidiha hablum min masad. 1, 2. Fi jidiha hablum min masad. Ya. Ada beberapa hukum tajwid di sini yang harus diperhatikan, terutama di ayat terakhir itu ada tanwin bertemu dengan mim, ada nun mati bertemu dengan mim. Nah, ini dengung dan ada tandanya, biasanya ada tandanya, itu menandakan di situ kita harus perhatikan ada tajwid. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mempraktekkan langsung tanpa menyebut
nama-nama tajwidnya karena supaya lebih fokus ya. Nah, tapi yang pentingnya kita harus tahu dulu bagaimana cara membacanya. Nanti mengenai teorinya mungkin kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita coba menghafal sekarang. Silakan ditutup Al-Qur'annya yang di rumah. Sudah siap semua? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 1, 2. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Coba sekali lagi yang di rumah. 1, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna. Panjang lagi. Ma aghna. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, coba perhatikan agha itu tidak bunyi ya, karena dia bukan huruf qalqalah. Ma aghna langsung ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Selanjutnya yang ketiga, sayasla naran zata lahab. 1, 2. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 1, 2. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. 1, 2. Fi jidha hablum min masad. Ya, baik. Sudah selesai. Alhamdulillah surah Al-Lahab, dan tinggal sering diulang-ulang dan didengarkan lagi audionya dari Ustazah Faidah. Selanjutnya, yuk kita bacakan artinya. Apa sih makna dari surah Al-Lahab ini? Sekarang untuk melatih, silahkan sahabat pencinta Al-Quran yang membacakan di rumah, saya bacakan artinya ya. 1, dari bismillah ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya
pembawa kayu bakar ataupun penyebar fitnah. في جيدها حبل من مسد. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, sudah, sadaqallahul azim. Siapa yang menurut Pak Firman apa isi kandungannya ini? Surah Al-Lahab ini kira-kira? Dari judul nama suratnya Al-Lahab berarti menunjukkan mengisahkan tentang paman Nabi Abu Lahab. ya, benar sekali. yang Allah pesankan dalam Al-Quran untuk kita tidak meniru perbuatan Abu Lahab. Yang tidak berguna, yang binasa kedua tangannya dan tidak berguna baginya harta yang dia usahakan, karena dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, sang pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. Ya, nauzubillahi min zalik. Ini cerita satu keluarga yang diazab oleh Allah. Bahkan di dunia saja sudah dijanjikan azabnya oleh Allah begitu dahsyat, bahwa Abu Lahab beserta istrinya ini adalah orang-orang yang dibinasakan, orang yang celaka, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka itu sangat membenci Nabi, sangat melawan dakwah Nabi, padahal itu ponakannya sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa petik pelajaran bahwa kita harus senantiasa untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mencintai Rasulullah, dan apa-apa yang didakwakan oleh Rasulullah kita harus benar-benar menerima. Apalagi kita sudah Muslim, ya, tidak ada orang Muslim yang menolak perintah Rasul dan Allah. Jika itu kita lakukan, paling kurang kita sudah disebut orang yang munafik. Dan bahkan orang yang munafik itu jauh lebih dibenci oleh Allah dengan orang kafir sendiri, karena orang munafik ini neraka itu yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu orang munafik ini orang yang sangat berbahaya di dalam kalangan umat muslim. Mungkin itu saja. Yang mudah-mudahan silahkan nanti bagi yang ingin mendalaminya bisa membaca tafsirnya, dan ayat ini juga ada asbabun nuzulnya, silahkan dipelajari kembali. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad.